Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 bersamaan dengan Idul Fitri 1443 Hijriah, sehingga gaungnya kurang terdengar. Mengingat masyarakat fokus dengan Hari Raya Idul Fitri, namun bagi anggota Dewan yang satu ini, Hari Pendidikan Nasional sangatlah penting untuk selalu diingat karena merupakan sejarah lahirnya pendidikan nasional. Apa dan bagaimana Hari Pendidikan Nasional menurut pandangan anggota Dewan dan terkait pendidikan di Kota Bekasi? Bersama kami Derajat Kardono, selaku anggota DPRD Kota Bekasi, Ketua Komisi 4 yang salah satunya menangani bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita sekarang berada di ruang fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan kita menemui Ketua Komisi 4, Bapak Derajat, terkait dengan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas yang tanggal 2 Mei kemarin sudah kita peringati, namun karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, mungkin gaungnya tidak terasa. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan terus menggaungkan tentang sejarah pendidikan bangsa kita, bangsa Indonesia dalam Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Derajat, kan di Komisi 4 nih terkait dengan pendidikan juga ya Pak ya. Baik. Ya. Oke, di Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 itu apa saja yang sudah disampaikan ke masyarakat, Pak? Ya, baik para pemirsa yang berbahagia. Pertama, terima kasih atas kesempatannya bisa berjumpa pada media ini. Ya. Terkait dengan topik yang disampaikan tadi oleh Bang Linov terkait dengan Hardiknas. Ya. Jadi kita perlu melihat flashback ke belakang, ya, latar belakang kenapa ada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional itu yang dirayakan setiap tanggal 2 Mei. Ya, sebenarnya dia adalah hari lahirnya dari Ki Hajar Dewantara. Ya. Beliau adalah tokoh nasional, ya, para tokoh nasional kita yang tokoh pendidikan yang memiliki sebuah concern yang sangat dalam terhadap dunia pendidikan. Ya. Jadi pada saat itu beliau mencermati di masa hidupnya bagaimana ada sebuah ketimpangan yang terjadi dalam mengakses dunia pendidikan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu di bawah penjajahan Belanda, di mana pada saat itu akses pendidikan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok saja, segmen saja, kebanyakan oleh keluarga-keluarga dari pihak kolonial, kemudian ya para pembesar-pembesar, orang-orang kaya yang pada saat itu memiliki kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan dana dan seterusnya, dan mereka lah yang memiliki kemudahan untuk mendapatkan akses dunia pendidikan. Sehingga beliau memperjuangkan untuk akses yang setara setidaknya buat masyarakat. Bahwa pendidikan adalah hak setiap masyarakat dan juga perlu bisa diakses oleh semua level yang ada di masyarakat. Sehingga pada saat itu beliau kemudian mendirikan sebuah institusi yang bernama Taman Siswa. Ya, Taman Siswa ini terbuka untuk seluruh masyarakat agar bisa menikmati dunia pendidikan yang diharapkan. Tentunya ini adalah sebuah pesan yang mendalam bahwasanya apa yang telah diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya akses pendidikan untuk semua orang, ini juga menjadi sebuah prinsip yang harus kita jaga dan kita pertahankan sampai kapanpun, ya. Bahwasanya masyarakat semua harus memiliki akses pendidikan yang sama, ya, sehingga mereka bisa menikmati, ya, bagaimana belajar ajar mengajar dan mendapatkan pengetahuan dan seterusnya, skill, ya, keahlian, kompetensi dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting apalagi saat ini negara kita saat sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan untuk bisa meraih kemajuan-kemajuan. Tentunya peran pendidikan menjadi sangat penting, ya. Dan inilah yang harus kita pastikan, ya, harus kita pastikan untuk bisa tetap terjaga, ya. Kita juga paham apa yang telah diamanatkan dalam pasal 31, ya, Undang-Undang Dasar 1945 tentang pendidikan. Ya, di sana disebutkan bahwasanya memang pendidikan ini selain juga dengan tujuan untuk
mencapai pengetahuan yang lebih memadai ya, dan juga mencapai ketakwaan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, artinya dimensinya tetap dimensi spiritualnya mengikuti di sana ya atau harus hadir di samping juga perspektif pendidikannya, knowledge-nya ya. Nah, inilah yang mungkin perlu kita renungkan kembali bahwasanya Hari Pendidikan Nasional seperti yang sudah diamanatkan juga dalam pasal 31 ya, proses pendidikan, proses ajar mengajar harus tetap berlangsung ya. Akses pendidikan juga harus bisa lebih mudah ya, dan bisa diraih oleh seluruh kawasan di level masyarakat yang ada di khususnya di Kota Bekasi ya. Baik, Pak, ini ada pertanyaan dari Pentaheli Kota Bekasi, Bapak Insinyur Tatang Hidayat. Beliau bertanya tentang apa aksi nyata dari DPRD untuk mendorong Pemkot Bekasi supaya aktif mengedukasi masyarakat terkait perubahan iklim nih Pak. Kan kita merasakan kayak iklim sekarang mulai panas ya, kalau nggak salah tuh sudah mulai terasa. Nah, kira-kira apa nih DPRD mendorong Pemkot ada gerakan nyata agar di lingkungan pendidikan, sekolah, pesantren, sekolah agama, dan lain-lain, termasuk kampus, bagaimana agar gencar mengedukasi para siswanya untuk mengenal dan memahami untuk peduli lingkungan hijau atau atmosfer di Kota Bekasi lebih bersih. Agar Ya, ini menarik ya, menarik. Saya kira menarik ya. Sebenarnya kalau kita melihat dalam silabus pendidikan yang ada, ya hal-hal itu sebenarnya sudah ada dalam konten setiap silabus yang sudah pendidikan yang ada di Kota Bekasi khususnya ya. Di silabus nasional saya lihat kontennya sudah ada untuk hal seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian meningkatkan atau mengeksplor lagi supaya tingkat awareness dari atau kepedulian dari warga dan maupun juga dari siswa ya, untuk lebih memahami lagi situasi-situasi yang ada saat ini ya. Belakangan ini kan warga kan peserta didik ini lebih banyak kepada pendidikan online ya. Di mana dalam pendidikan online ini kelihatannya memang ada keterbatasan ya. Mungkin tidak bisa juga melakukan kegiatan yang sifatnya pakai laboratorium ya, laboratorium IPA dan seterusnya, mungkin tidak bisa digunakan pada saat itu ya, terbatasnya. Dan harapannya nanti pada saat kita menuju offline, kita harus sudah bisa mempersiapkan sarana-sarana lab-lab kita ya di sekolah-sekolah itu untuk bisa diberdayakan, karena dengan praktikum seperti itu akan lebih mengena ya, dan lebih memahami para peserta didik itu ya dari substansi dari materi yang disampaikan ya. Termasuk juga hal yang sifatnya yang ada seperti lingkungan kita, seperti kondisi iklim dan seterusnya. Itu akan lebih mudah difahami apabila ada sebuah laboratorium yang bisa menjelaskan fenomena tersebut ya, dan itu bisa lebih mudah dipahami oleh masyarakat ya, oleh para peserta didiknya. Jadi harapannya seperti itu, bagaimana kita bisa memberdayakan dan juga memaksimalkan dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah ya, khususnya di laboratorium ya, sarana-sarana seperti itu untuk memperdalam dan mempermudah dari para peserta didik memahami situasi-situasi yang berkembang di lingkungannya gitu. kalau kayak bentuk himbauan agar sekolah-sekolah itu menerapkan misalnya kegiatan eskul anak-anak bercocok tanam, menanam hidroponik atau aquaponik gitu ya. Ya, itu ada nggak Pak dari DPRD? Ya, saya kira ini menarik ya. Sama seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Dengan sebentar lagi mudah-mudahan kita di berakhirnya masa pandemik ini, maka kita kembali kepada era offline, di mana kita bisa mengeksplor lebih banyak ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya di outdoor gitu ya, termasuk juga dalam praktek-praktek untuk proses cocok tanam, simulasi-simulasi hidroponik itu bisa diperkenalkan kepada masyarakat ya, dan bisa kemudian dijadikan sebagai bahan pembelajaran ya. Saya kira saya sepakat bahwa itu adalah yang perlu juga ditanamkan dan juga bisa diperkenalkan serta diuji cobakan agar mereka bisa lebih memahami lagi ya, dalam hal seperti itu ya. Ya, silakan Bu Andi yang mau bertanya nih terkait donasi katanya Pak. Silakan Bu Andi, saya buka mic-nya. Halo Bu Andi. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, gimana Bu? Nah, perkenalkan nama saya bisa dipanggil Bu Dea. Saya itu domisilinya Kabupaten Pak. Ya. Tengahan ya. Mm-mm. Tepatnya di
Mm-mm. sulit kami mencari sekolah di kami Pak. Seperti itu. Zonasi ini masih berlaku ya Pak? Buat PPDB ya Bu, ya penerimaan peserta didik baru ya Bu, ya. Saya kira ya kebijakan tersebut masih akan dilakukan ya. Jadi secara umum kan nanti ada kebijakan zonasi, ada afirmasi, ada kemudian apa untuk perpindahan apa keluarga guru ya dan juga jalur prestasi ya ada 4 secara umum ya. Nah ini ada 4 jalur yang akan digunakan. Jadi zonasi termasuk yang akan menjadi bagian yang akan tetap akan diterapkan dan adapun untuk pelaksanaannya memang kita masih perlu akan matangkan kembali ya. Kita akan coba evaluasi dari pelaksanaan yang sebelumnya kendala-kendalanya apa dan supaya diperbaiki dan harapannya tidak akan terjadi di periode yang sebentar lagi akan berlangsung ya. Kalau nggak salah bulan depan ya Bu ya. Nah, betul ya. Kami agak kesulitan soalnya menurut pengalaman tetangga yang data putra putri mereka itu memang agak sulit walaupun dia udah daftar online ya. Ya. Jadi mereka tuh boleh dibilang ibu-ibunya rasanya praset-praset untuk mencari Iya, sekolah. iya, betul, betul, Bu. Seperti itu Pak. Betul, Bu. Ya, ini kita dengarkan, Bu ya. Jadi memang nanti kita akan dalam waktu dekat ini kita akan panggil dari pihak pengelolanya ya, khusus dalam hal ini pihak Telkom ya. Telkom ini untuk bisa memastikan ya akurasi dari coveran dari dengan pendekatan zonasi seperti apa ya. Dan supaya mungkin lebih fair dan juga lebih adil gitu, Bu ya. Ya. Jangan sampai nanti ada kira-kira keputusan-keputusan yang kurang pas gitu kan. Ini kan kalau bisa dikurangi ya, bisa dieliminasi gitu ya supaya tidak terjadi lagi. Zonasi kilometernya itu loh Pak. Betul, betul Bu. Iya, ya. Iya. Ini akan kita evaluasi ya. Berapa kok masih nggak bisa masuk ya? Betul, betul Bu. Ya. Mungkin nanti akan kita lihat apakah memang karena kapasitasnya gitu ya atau memang mungkin akurasi dari coveragenya. Ya ini yang perlu nanti kita review. Itu Pak, sekolahnya memang agak kurang ya kalau di Betul. kampung memang agak kurang Pak. Iya, iya. Dengan di kota. Betul, betul. Baik Bu, terima kasih masukannya ya Bu. Nanti kan kita coba jadikan bahan evaluasi. Siap. Baik Bu. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan Sama-sama. Hari Pendidikan Nasional. Terakhir nih closing statementnya apa nih Pak? Ya. Baik, para pemirsa yang berbahagia, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh UNESCO. UNESCO itu mereka membuat ada 4 pilar dalam dunia pendidikan. Dia bilang dalam dunia pendidikan itu pertama adalah learning to know. Ya, dengan pendidikan learning to know. Seseorang itu akan belajar untuk mengetahui sesuatu. Ya. Setelah mengetahui sesuatu, learning to do. Ya, dia harus bisa melakukan apa yang telah dia ketahui. Gitu ya. Learning to do ya. Kemudian yang ketiga, learning to be. Ya, menjadi pembelajaran kemudian dia akan bisa menjadi sesuatu yang dia inginkan. Ya, dia cita-citakan misalnya gitu ya, learning to be. Ya. Yang keempat adalah learning to live together. Artinya setelah itu dia bisa hidup di masyarakat ya dengan mandiri secara mandiri gitu. Nah, ini penting ya. 4 pilar ini saya kira menarik ya, menarik. Sebagaimana pendidikan itu disampaikan supaya seorang itu paham. Kalau sudah paham dia bisa melakukan dengan baik, dengan lebih baik lagi. Sebagai contoh begini. Kalau mungkin di rumah kalau yang punya anak kecil, bagaimana mendidik supaya dia mau gosok gigi sebelum tidur. Nah, itu susah kan ngajarinnya. Karena dia tidak paham. Buat apa ini gosok gigi segala macam. Tapi kalau sudah paham bahwasanya dia ada kotoran dalam sela-sela giginya harus dibersihkan, menghindari penyakit, pasti akan lebih semangat karena sudah paham. Nah, kira-kira seperti itulah. Kita dalam mendidik ini kita memberikan seorang pemahaman ya, kemudian sehingga dia punya kesadaran untuk melakukannya dengan penuh semangat. Ya, penuh semangat dan bisa berkontribusi untuk pada semua pihak. Gitu. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dan bisa kita laksanakan di dunia pendidikan kita. Demikian. Ya.